Halo semuanya, hari ini kita akan membahas suatu pembahasan yang sangat menarik tentang dinamika geopolitik, wilayah, dan sejarah spiritual tentang suatu kawasan yang dinamis di dunia, yaitu kawasan Asia Tenggara. Kawasan Asia Tenggara secara geologis dapat dipilih menjadi dua kelompok besar. Yang pertama itu Asia Tenggara Daratan yang terdiri dari Semenanjung Malaya dan Semenanjung Indochina. Yang kedua itu Asia Tenggara Kepulauan yang terdiri dari Kepulauan Indonesia, Filipina, Brunei, Malaysia, Singapura, dan Timor Leste. Asia Tenggara ini mencangkup 11 negara yang disebut ASEAN. Yang pertama itu ada Indonesia, yang kedua Malaysia, yang ketiga Singapura, yang keempat Brunei Darussalam, yang kelima ada Timor Leste, yang keenam ada Filipina, yang ketujuh ada Vietnam, yang kedelapan ada Laos, yang kesembilan ada Myanmar, yang ke-10 ada Thailand, dan yang ke-11 yang terakhir yaitu Kamboja. Kawasan Asia Tenggara ini membentang sepanjang 4.000 mil kilometer persegi, yang dimana mencakup total wilayah jutaan kilometer yang meliputi dari daratan dan lautan, yang dimana lautan itu lebih luas ketimbang daratannya. Kawasan Asia Tenggara ini terletak di jalur persimpangan lempeng geologi dan jalur cincin api Pasifik, yang dimana kondisi alam ini yang membuat kawasan Asia Tenggara ini menjadi banyaknya gunung berapi dan rawannya gempa bumi. Bukan dan menjadi kawasan Asia Tenggara yang menjadi banyaknya keberagaman dari mulainya adat istiadat dan lain-lain. Daya tarik dari kawasan ini yaitu jalur perdagangan dunia yang menjadi pusat di Asia Tenggara dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Transformasi studi kawasan Asia Tenggara dilihat dari pasca perang dan kolonial. Studi kawasan Asia Tenggara banyak diminati oleh bangsa-bangsa Barat yang populer pada tahun 1837 yang dikenal dengan Southeast Asia. Minat strategi Barat ini semakin memuncak dengan munculnya dibentuknya Southeast Asia Command CAIC di bawah pimpinan Louis Laksamana Lord Louis Mountbatten pada tahun 1943. Ini berformasi menjadi bidang kajian akademis yang kontrak di berbagai belahan dunia. Kawasan Asia Tenggara, studi kawasan Asia Tenggara awal mulanya dimulai dari di Jepang, yaitu di Universitas Kyoto pada tahun 1963, yang mencakup fokus kajian yaitu pada lingkungan, masyarakat, dan sosial budaya. Yang kedua itu di Amerika Serikat. Kajian ini populer semenjak pemicu perang antara ideologi Vietnam dan Laos. Yang ketiga itu di Korea. Di Korea ini kajian studi kawasan itu membahas tentang perbandingan kawasan Asia Tenggara dengan kawasan yang lainnya. Masuknya Islam dan berkembangnya Islam di kawasan Asia Tenggara. Bagaimana sih Islam bisa lahir dan mengakar di kawasan ini? Berdasarkan catatan sejarah, Islam masuk melalui proses yang Islamisasi yang damai, melalui jalur perdagangan, jalur pernikahan, dakwah kultural yang dibawa oleh kaum Sufi dan kaum Toriko. Sejak Islam lahir pada abad ke-7 Masehi di wilayah Jazirah Arab, kaum Arab mulai melakukan ekspansi ke wilayah timur melalui jalur perdagangan, yang dimana ada dua jalur yang populer,
yaitu satu jalur sutra, jalur darat, dan yang kedua itu jalur maritim, jalur laut. Yang dimana para kaum Arab dapat melakukan monopoli terhadap kapal-kapal barat yang bisa membantu mereka untuk berdagang ke wilayah Asia Tenggara, yang dimana membuat mereka menjadi menepati wilayah Asia Tenggara dengan cukup lama dan bisa menyebarkan agama Islam di wilayah Asia Tenggara ini dengan mudah dan damai. 4 teori masuknya Islam ke Nusantara. 1. Teori Gujarat. Teori Gujarat ini didukung oleh ilmuwan barat seperti Snowhorse, yang dimana berpendapat bahwa Islam di Nusantara berasal dari wilayah Gujarat atau Malabar di India Selatan. Bukti fisik utamanya yaitu batu nisan yang ditemukan di Pasai dan Gresik, yaitu seperti batu nisan Sultan Malik As-Saleh yang wafat pada tahun 1927 Masehi, dengan batu nisan yang diproduksi di Cabai, Gujarat. Namun teori ini disanggah oleh para sejarawan lain seperti Morrison, yang berpendapat bahwa di Nusantara ini mayoritas bermazhab Syafi'i, sedangkan di Gujarat dan India Selatan itu banyaknya mazhab Hanafi. Kedua, teori Arab Mekah. Teori ini dikemukakan oleh Buya Hamkah. Yang teori ini menegaskan bahwa Islam itu datang langsung ke Nusantara langsung dari Arab sejak abad ke-7 Masehi. Argumen kuatnya adalah kesamaan mazhab Syafi'i yang didominasi oleh masyarakat Nusantara. Hamka menyebutkan bahwa gelar sultan dan pengaruh politik mazhab Syafi'i di Samudra Pasai menunjukkan hubungan langsung yang kuat dengan pusat Islam di Timur Tengah. Yang ketiga itu teori Arab Persia. Teori ini menitikberatkan pada adanya pengaruh kebudayaan Persia yang diserap oleh kebudayaan lokal. Buktinya dapat dilihat dari ditemukannya istilah-istilah bahasa Persia dalam pengejahan huruf Al-Quran, seperti Jabar, JR, dan PS, serta tradisi perayaan Asyura atau upacara tabut atau tabuik di Sumatera Barat yang memiliki kemiripan dengan ritual peringatan peristiwa Karbala di Persia. Yang keempat, yang paling terakhir, yaitu teori Cina. Teori yang didukung oleh sejarawan seperti Slamet Muljana yang menyatakan bahwa Islam disebarkan melalui komunitas Muslim Cina yang berimigrasi ke kawasan Nusantara dan Indochina. Bukti sejarahnya mencatatkan adanya peristiwa pemberontakan di Canton pada tahun 877 Masehi yang menyebabkan ratusan ribu pedagang Islam Arab dan Persia mengungsi di wilayah Asia Tenggara seperti Tumasek, Aceh, Kedah, hingga Tanah Jawa. Pengaruh ini juga terlihat dari arsitektur beberapa masjid tua dan catatan bahwa beberapa wali songo masih memiliki darah keturunan Cina. Dari paparan data geografis dan historis tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa Asia Tenggara bukan sekadar objek studi yang pasif, melainkan sebuah kawasan yang sangat aditif. Kehadiran Islam di kawasan ini diterima dengan keterbukaan kawasan ini melalui jalur perdagangan yang damai, serta melahirkan akulturasi budaya yang kaya tanpa menghilangkan identitas lokal aslinya. Kedamaian proses inilah yang menjadikan Asia Tenggara sebagai salah satu wilayah terbesar yang banyak dihuni oleh populasi wilayah Muslim terbanyak dan paling toleran di dunia hingga hari ini. Terima kasih. Semoga narasi sejarah ini memperluas cakrawala pengetahuan kita semua.